Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di majelis yang mulia ini. Bersama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus kita menambah-nambah daripada pemadahuan ilmu kita kepada Allah tentang agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di malam hari ini menjadi amal yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang menjadi wasilah agar kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini ulun akan membacakan satu kitab. Namanya kitab ini adalah kitab An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama. Ini kitab adalah kumpulan daripada guru kita, Guru Haji Munawar. Bahasanya kitab ini bahasa Melayu. Jadi di kitab sini kumpulan daripada perkataan ulama, perkataan sahabat yang dikumpulkan oleh Guru Munawar dalam bahasa Melayu. Nasihat yang pertama adalah tentang takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Artinya, dan sesungguhnya kami telah wasiatkan kepada orang yang diberi kitab sebelum kamu, serta kepada kamu hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sudah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kita dan juga kepada kita. Apa wasiat Allah itu? Berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini wasiat Allah bukan hanya kepada kita umat Nabi Muhammad, tapi sebelum umat Nabi Muhammad pun sebertaan umat-umat terdahulu itu diwasiatkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu makna takwa? Ulama mengatakan at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu kata ulama adalah kalian itu beramal kepada Allah, mengerjakan perintah Allah karena berharap pahala daripada Allah dan di atas jalan petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita meninggalkan segala larangan daripada Allah di atas jalan petunjuk daripada Allah karena takut daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna takwa. Jadi takwa itu mengerjakan perintah berdasarkan bimbingan daripada Allah dan meninggalkan larangan Allah berdasarkan bimbingan daripada Allah. Jadi setiap perintah-perintah Allah itu harus berdasarkan ilmu. Apapun yang kita kerjakan itu harus berdasarkan ilmu. Ilmunya tentunya adalah ilmu daripada yang sudah Nabi Muhammad sampaikan. Nabi Muhammad itu menyampaikan agama itu ada berupa perintah, ada berupa larangan. Jadi perintah dan larangan yang bujur-bujur bersumber daripada Allah itu adalah perintah dan larangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad.
Jadi kadang-kadang kita itu menggawi perintah berdasarkan kehendak kita. Kita misalnya menggawi ini, menurut kita misalnya bagus, tapi menurut Allah belum tentu bagus. Kita meninggalkan sesuatu larangan orang yang kada bagus, belum tentu lagi kita tinggalkan itu sesuai dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah dalam agama Nabi Muhammad. Nah, jadi yang kita gawi, yang kita tinggalkan itu sesuai daripada bimbingan atau anjuran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sambil menggawi perintah Allah, sambil ketika itu di hati kita mengharapkan pahala daripada Allah, dan sambil meninggalkan larangan Allah, sambil di hati kita itu berharap mudah-mudahan dijauhkan Allah daripada siksa neraka. Nah, itu yang disebut dengan takwa. Bahasa ringkasnya takwa itu menggawi perintah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Itu makna takwa. Nah, jadi Allah takwa ini adalah wasiat Allah kepada orang-orang sebelum kita dan wasiat Allah kepada kita. Nah, kalau kita artikan mengenai wasiat itu kan sesuatu yang wajib dikerjakan apabila waktunya telah sampai dimanapun dan kapanpun, maka mengenai wasiat itu harus diusahakan. Misalnya kita berwasiat apabila meninggal kayak gini kan. Misalnya perumahan ini akan lawan kakak ikam saya ini, desa ikam saya ini, itu wasiat misalnya. Apabila kuitan meninggal itu mau kada mau harus dikerjakan, dan itu wasiat. Dan takwa itu juga dengan takwa ini wasiat Allah. Apabila Allah sudah berwasiat, nah mau kada mau harus kita gawi dalam wasiat Allah, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerjakan perintah, meninggalkan larangan berdasarkan anjuran dan bimbingan daripada agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian firman Allah yang kedua mengenai takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu itu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi yang dipanggil Allah di ayat ini hanya orang yang beriman. Nah, Allah suruh untuk bertakwa kepada Allah itu hanya orang yang beriman. Artinya apa? Apabila orang itu bertakwa kepada Allah, berarti orang itu beriman. Tapi kalau orang itu ada bertakwa kepada Allah, Allah pun kadang mau ia beriman. Jadi apabila kita mau mengerjakan perintah Allah, mau meninggalkan larangan Allah, nah itu beruntung sudah kita termasuk orang yang beriman. Jadi syaratnya dapat iman tadi menggawi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, mau dan Allah mengiur kita hai orang-orang yang beriman. Nah, apa aja Tuhan mengatakan bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Artinya kadang mengalang-alang karena takwa itu ujung-ujung bertakwa. Dan jangan sekali-kali oleh Tuhan kalian itu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tapi makna ayat ini bukan Allah melarang mati, tapi artinya peganglah Islam itu sampai ke mati. Maknanya bukan Allah melarang jangan mati kecuali dalam Islam, bukan itu maknanya, tapi peganglah Islam itu sampai mati. Apabila kita meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan membawa iman bertakwa kepada Allah, nah maka disitulah yang disebut dengan muslimun, mukminun gitu. Atau jadi ulama mengatakan apabila mati dalam keadaan Islam, nah maka orang tersebut meninggalnya husnul khatimah. Nah, mudah husnul khatimah kita berada dalam keadaan membawa iman dan mati membawa agama Islam. Nah, jadi makna ayat yang kedua ini, apabila kita hendak meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka jalannya itu adalah bertakwa kepada Tuhan. Makanya Allah menyuruh tadi bertakwalah kepada Allah dan peganglah Islam itu sampai mati. Jadi jalan supaya jangan lepas Islam di hati kita, di dada kita, maka hendaknya bertakwa kepada Tuhan. Nah, takwa ini kita bibit-bibit kita gawi, kita kerjakan, insyaallah matinya mati membawa agama Islam. Nah, kemudian yang ketiga, ya Allah dalam Al-Quran, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu beserta atau bersama orang-orang yang bertakwa.
makna beserta di sini maksudnya makna nasri, menolong. Jadi apabila hendak ditolong Allah, maka jalannya adalah ketakwaan. Apabila hendak keluar daripada permasalahan hidup, apabila hendak Allah tolong dari permasalahan hidup, maka jalannya satu-satunya adalah ketakwaan Tuhan. Nah, makanya Allah menyuruh tadi bertakwa kepada Allah, gawi perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Nah, maka Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Allah menolong orang-orang yang bertakwa. Kita ini bisa aja dapat masalah, bukahnya mana kepahaman, misalnya bukahnya kadukun, bukahnya misalnya pulang ke mana kak, mana misalnya minta solusi segala macam supaya beres dari permasalahan. Tapi bukahnya seharusnya kepada Allah. Dikatakan Nabi Muhammad itu idza jaa ilaihi hammun wa ghamun badara ila salah. Nabi Muhammad itu beliau apabila datang kegalauan, masa kita datang galau, datang sedih, datang susah, Nabi Muhammad ketika itu bersegera salat sidin. Jadi Nabi Muhammad itu solusi sidin, jalan supaya beres urusan sidin adalah dengan sembahyang. Nah itu Nabi Muhammad, jadi harusnya kita mencontoh Nabi. Apabila hati dalam keadaan ada tenang, gawian pindah ada beres-beres, gawian adalah rumah tangga pindah kacau balau. Nah itu jalannya adalah melapor lawan Tuhan, mengadu lawan Tuhan. Apa cara mengadu lawan Tuhan? Bawa sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar, bis-shalah apa? Bis-sabri dengan sabar dan dengan sembahyang. Nah, jadi sabar lawan sembahyang itu jalan adalah untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Imbah kita mengadu lawan Allah lewat sembahyang, itu sabar lagi jalani hidup ini permasalahan tadi insyaallah ada di jalan keluar apabila kita bertakwa lawan Allah. Nah, kemudian jadi ayat ketiga ini menjelaskan orang bertakwa itu dia akan mendapatkan pertolongan daripada Allah. Nah, kalau ayat kedua tadi orang yang bertakwa kepada Allah dia akan mendapatkan matinya mati husnul khatimah. Kemudian ayat yang keempat Allah berfirman wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Artinya bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu. Nah, jadi takwa ini termasuk di antara jalan kita itu supaya diberikan Allah ilmu, supaya diberikan Allah kemudahan paham ilmu adalah jalannya bertakwa kepada Tuhan. Karena Allah mengatakan tadi bertakwa kemudian diajari oleh Tuhan. Jadi arti ilmu itu akan mudah kita dapatkan, akan mudah kita pahami apabila jalannya itu harus kita jalani yaitu dengan bertakwa kepada Tuhan. Nah, jadi takwa yang keempat ini, takwa itu ada sebagai jalan agar kita itu dimudahkan dalam hal belajar ilmu agama dan paham dalam ilmu agama. Nah, kemudian yang kelima di antara faidah takwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberinya rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini menjawab dari ayat 1000 dinar adalah ayat 1000 dinar karena ayat ini di zaman Nabi dulu itu ditebus dengan 1000 dinar ya Allah. Kisahnya tak katakan ayat 1000 dinar karena ayat ini termasuk ayat dimudahkan rezeki. Apabila mengamalkan ini dibaca banyak berapa 7 kali kan? Yang amalkan 7 kali insyaallah rezekinya lancar. Tapi bukan hanya membaca aja Pak, tapi diamalkan artinya. Kadang-kadang salah paham misalnya aku sudah membaca ayat 1000 dinar dengan ada sugi-sugi aja. Namun makan terus haram dimakan juga. Ya kalau lah ada bagus digawe juga. Biar bisa 1000 kali sehari membaca ayat 1000 dinar dengan sugi aja. Tarang berpaham. Ujar Allah siapa yang bertakwa lawan Allah, bertakwa dalam mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Namun membaca aja biasanya mengamalkan kata itu saja tambahkan Tuhan katanya. Memadahkan siapa yang bertakwa, seorang yang bertakwa adalah. Nah, jadi ayat itu apabila hendak anjur bagi kita dari amalkan bacaannya dari kemudian amalkan artinya bertakwa.
ujar Tuhan, siapa yang bertakwa lawan Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Kita ini misalnya masalah hidup ada habis-habisan, ada terus misalnya habis seperti masalah, datang pulang masalah yang lain, habis masalah ini datang pulang masalah yang lain. Nah kayak apa jalannya supaya urusan kita ini beres, urusan kita ini misalnya lancar. Nah jalannya itu banyak bertakwa lawan Allah. Dan kemudian setelah jalan keluar itu diberikan oleh Allah, Allah akan memberikan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki datang dari mana? Datang dari arah sini, datang rezeki dari arah sini, datang rezeki. Jadi dari segala penjuru datang rezeki itu apabila kita takwa lawan Allah. Dan di sini kalau menurut ilmu nahwu, jawaban daripada soal syaratnya ini, jawab syaratnya ini ada jarak. Siapa yang bertakwa Allah jadikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ingatnya dari tahqiq sebujur-bujurnya Allah akan berdusta apabila bertakwa pasti jalan keluarnya ada. Apabila bertakwa, nah pasti rezeki itu akan datang daripada segala arah dan segala penjuru. Nah kemudian yang keenam, faidah daripada takwa adalah Allah yang yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Apabila hendak urusan kita mudah, urusan kita lancar, nah jalannya juga satu-satunya adalah bertakwa lawan Allah. Apabila begitu bertakwa lawan Allah, nah insya Allah semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Urusan apa itu? Urusan masalah rezeki, urusan masalah rumah tangga, urusan masalah mendidik anak, urusan masalah kawin, nah urusan masalah apalagi macam-macam, urusan apapun yang kita hendaki apabila jalannya bertakwa, jujur, nah Allah mudahkan saja, pasti ada jalannya. Jangan menuju Roma itu kan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Tapi bertakwa, takwa menjadi bertakwa. Kemudian yang ketujuh, faidah yang terakhir yang ketujuh, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Artinya itulah surga dari Tuhan yang akan kami wariskan, akan kami berikan hanya kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Nah ini yang terakhir yang kita harapkan. Dengan jalan bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan yang dalam surga itu hanya diwariskan berdasarkan orang bertakwa. Namun kada bertakwa kada dapat warisan surga. Jangan berharap kita misalnya masuk surga namun kada bertakwa lawan Tuhan. Karena surga itu hanya diwariskan, hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Namun kada bertakwa kada dapat warisan surga. Jadi pun kada bertakwa lawan Tuhan berharap masuk surga. Nah itu ada pengharapan yang sia-sia, pengharapan sia-sia. Kita tuh misalnya hendak mendapatkan warisan orang, sedangkan kita ini misalnya kan dapat keluarga lawan orang, mau dapat warisan orang. Nah kayak itu kita apabila hendak mendapatkan warisan masuk ke dalam surga, maka jalan satu-satunya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bertakwa lawan Tuhan pasti itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma salli ala sayyidina talabil ilmi wa nashri al-jannah ta'ala atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.